وينفعونا ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين عام. Bismillahirrahmanirrahim. Pantun dulu ya Bu ya, biar tidak ngantuk. Siap pantun? Daun salam, daun saga. Ulangi lagi ya, nggak ada yang ngobrol. Daun salam, daun saga. Yang menjawab salam insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amma ba'd, hadratul muhtaramin para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kiai Maksuni Sarif, ingkang kala muliaken Bapak Kiai Bunyani Syarif, uga sedantenipun para anak putuwe Bapak Kiai Haji Hasbullah. Nyuwun maaf boten saged disebutkan satu persatu, kalau disebutkan nanti habis waktunya. Pagi sekasan iki sampun usia sampun jam 11 lebih 00. Jadi kira-kira enaknya pripun Pak Bu? Singkat bae lah ya. Singkat bae ta. Jadi karena kula terkenalnya jareceh ono ning RRI, di samping RRI juga RCTI Bu. Apa RCTI? Rai Cirebon turunan Indramayu. Bengen disebutnya Randa Cilik turunan Indramayu. Aduh belenak pisan. Lebih fasih maning RCTI Rezeki Cirebon turunan Indramayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, singkat saja karena waktu 20 menit saya sampaikan, 30 menit mangga ada yang bertanya. Pengen saya begitu. Kayak RRI gak Bu? Siap ya? Ya, wau sampun sampaikan kaitannya dengan silsilah keturunan dari Bapak Kiai Haji Hasbullah. Dan kami juga merasa bangga setelah ada rumusan dari Pak Kiai Maksuni, maka kami sambut dengan sukacita dan kami dukung bersamaan dengan 3 in 1. Apa 3 in 1 tuh? 3 jadi satu acara. Pertama adalah haflah akhirus sana. Kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga santri-santri yang ada di TKIT Al-Qur'aniyah mudah-mudahan sukses semua. Dan eksis ini adalah dari keturunan Pak Kiai Haji Hasbullah. Kemudian tadi siang katanya ada khitanan massal. Kira-kira kapan-kapan ada pernikahan massal? Karena anak walebe ngono loh. Kira-kira dimanfaatkan keturunannya Pak Kiai Hasbullah ya. Termasuk YouTube Isana, kula RRI ya. Nanti kapan-kapan ada apa? Pernikahan massal Kang Hamim, Kang Haji Hamim. Siap Kang Hamim ya? Walebehnya. Dan alhamdulillah saniki ketemu saking keluarga besar Buyut Hasbullah termasuk kula lan sanes-sanesipun. Nah, wau wonten istilah silsilah Ibu. Kalau melihat dari hasil ataupun peristiwa pernikahan niku jare Kang Lebe Hamim ya, namanya pernikahan itu adalah ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir ini nantinya melahirkan harta benda, ikatan batin melahirkan anak keturunan. Kenapa ikatan lahir melahirkan harta benda? Karena kelihatan hartanya.
rumah, mobil, motor, sawah dan seterusnya. Kelihatan kan? Ikatan batin melahirkan anak Kenapa sebabnya? Karena wong gawe anak lah kasing weruh. Betul boleh? Hanya kedua suami istri saja. Nah, setelah mendapatkan harta keturunan dan anak keturunan, itu adalah harapan dari suami istri. Dan suatu saat nanti ada peristiwa hidup, yakni cerai mati ataupun cerai hidup, maka harta-harta itulah yang harus disegerakan dibagi. Terutama terjadi cerai mati. Karena cerai mati ini adalah merupakan kodrat ilahi Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping dibagi harta-harta dari hasil susah senang sama suami istri itu, kemudian dibagi waris. Tapi kalau meninggal karena cerai hidup, itu tidak usah dibagi waris. Ini ngomong kita belepotan temen sih ya. Semuanya ini kiai KB jadi kader kita sih. Beda dengan RRI gitu terserang ya. Maka dari itulah yang kita harus perhatikan tentang mana harta dan anak keturunan. Kalau harta niku onten istilah 3, ada harta bawaan, ada harta bersama, ada harta campuran. Bedanya apa kalau harta bawaan? Harta didapat sebelum menikah, atau harta dari warisan orang tuanya suami atau dari orang tuanya istri. Sepanjang tidak ada perjanjian pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, maka harta itu milik masing-masing, antara milik suami, antara milik istri. Itu namanya harta bawaan. Kalau harta bersama, harta didapat setelah menikah. Susah senang bersama. Sebabnya apa? Karena suami istri ini pasti susah senang bersama, walaupun yang bekerja istri. Emang suami nganggur tak? Enggak. Atau sebaliknya, ketika suami kerja, emang istri nganggur tak? Justru suami istri itu adalah sinergitas susah senang bersama. Maka ketika harta didapat setelah menikah itu, apakah terjadi cerai mati atau cerai hidup, maka separuh milik suami, separuh milik istri. Ibarat dari Ibu Uyoh, harta gono gini. Betul ya Bu Uyoh ya? Betul sekali. Nah, adapun dalilnya surat An-Nisa ayat 32, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Diam baik. Allahumma sholli. Biar tenang ngantuk Bu. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Yang kedua, harta bersama. Yang ketiga, harta campuran. Harta campuran, harta didapat sebelum menikah, namun di tengah perjalanan suami istri butuh biaya modal untuk usaha. Contoh konkretnya, suami bawa motor butut. Kemudian di tengah perjalanan kata istrinya, ayo Ang, kita jualan. Ternyata duitnya langka. Lamun pinjem yang susah, maka dari suaminya punya motor butut bisa dijual baik. Karena motor butut didapat sebelum menikah, dijual seharga 5 juta. Kemudian dijadikan usaha modal, malah berkembang. Yang tadinya motor butut bisa membeli NMAX. Ya NMAX namanya ya, Pajero ya terserah lah. Dan termasuk bisa tuku Uma dan seterusnya. Sepanjang nilainya, wujudnya, ainiyahnya masih ingat 5 juta itu masih kategorinya harta bawaan. Tapi hasil dari usaha suami istri itu kategori harta bersama. Nah, cara pembagiannya pun beda-beda Pak Bu. Kalau harta bawaan langsung diwaris, tidak dibagi 2 dulu. Kalau harta bersama dibagi 2 dulu sebelum diwaris. Sebabnya apa? Kalau langsung diwaris, harta bersama kasihan.
istrinya oli sendik atau suami oli sendik. Sing akeh siapa? Anak-anak. Contoh konkret ya Bu ya. Harta-harta yang ada selama menikah 35 tahun seumpama ada rumah, ada sawah, ada kebun, ditambah anak motor, mobil, di jumlah total 1 miliar. Lamun ora dibagi dua dikit, maka meninggalnya suami istri oli pira aja. Berapa? Tergantung ya. Tergantung kalau punya anak atau tidak punya anak ya. Ketika punya anak suami meninggal dunia, istri dapat 1/8. Kalau tidak punya anak, istri dapat 1/4. Kalau seandainya tidak dibagi dua dulu harta bersama 1 miliar langsung diwaris, kemudian punya anak 3 Tata Toto Titi, maka istri hanya dapat 1/8 dari 1 miliar. Berarti berapa? 125 juta. Sisanya untuk anak-anak kandungnya yang ada 3 Tata Toto Titi Asoba bil Hoir. Sisanya berarti berapa? Di hampir 1/8. 7/8-nya sama dengan berapa? 1 miliar 875. Apakah adil demikian? Apalagi kalau anaknya laki-laki tunggal, asobah bin nafsi, kemudian tidak dibagi dua dulu, istri hanya dapat 1/8, anak laki tunggal dapat 7/8. Sing pegel siapa? Istri sebagai ibunya anak atau anaknya yang capek? Lah ini yang jadi persoalan. Maka karena oli sendik lamun ditinggal oleh suami ora gelem bagi waris. Dari siapa ya ku? Jare istrine karena oli sendik. Nah ini kadang-kadang gagal paham dalam mengenai ini. Maka dari itu dilihat dari asal usul harta yang tadi disebutkan, apakah harta bersama, apakah harta bawaan atau harta campuran. Termasuk anak juga itu ada istilah 3. Ada anak sandung, anak sambung, dan yang ketiga ada anak angkat. Anak sambung ibarat jarewang segeranya apa? Anak walon, anak tiri, ya. Anak kandung ibaratnya ya kandungannya anaknya. Anak angkat berarti hasil dari adopsi. Nah, zaman sekian yang namanya anak angkat kadang-kadang menjadi anak kandung dengan dirubah semua administrasinya, baik dari kakaknya maupun dari akte kelahirannya. Anda beli mengkononku. Oke. Padahal zaman Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad mengangkat anak zaman dulu, namanya Zaid bin Harisah, dirubah menjadi Zaid bin Muhammad, langsung ditegur oleh Allah. Surat Al-Ahzab ayat 4, ayat 5 dan ayat 40, bahwa Muhammad bukan bapakmu tapi nabi terakhir. Kalau kejadian demikian itu mohon maaf, itu salah berat. Apalagi kalau menikah walbe ditanya, ini anak angkat apa anak asli gitu ya. Kalau seandainya anak angkat menjadi anak asli, sah nggak dalam pernikahannya nanti? Nah, kalau belisah berarti zina berarti. Nauzubillah. Maka jangan sampai merubah identitas anak tersebut dari orang tuanya. Karena kita hidup ingin berkah. Dalam pembagian waris ini adalah hampir 70% tendensinya konflik, ribut. Nah, kemudian yang namanya ilmu waris hampir hampir hilang. Ya contoh konkret lah, setiap saat anak wong mati, wong meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sering beli ini cegeran, sering ya. Tapi baru beli bagi-bagi waris ya. Nah, berarti hilang terlihat ilmu warisnya gitu. Nah, itu. Bahkan yang paling hebat lagi, orang tua saking sayangnya kepada anak dengan peribahasa kasih sayang anak, kasih orang tua ke anak sepanjang masa, itu belum titik, masih koma.
Kasih sayang anak ke orang tua hanya sepanjang gala. Banyak kejadiannya orang tua memberi hibah semua kepada anak. Nah, benar apa salah Pak Bu? Salah atau benar? Bisa benar bersalah katanya. Padahal hibah ini hukumnya apa Pak Kiai? Apa hukumnya hibah? Boleh. Tapi namanya waris hukumnya apa? Fardu ain. Bahkan syariat Allah yang sangat jelas tata caranya dan sangat jelas punishment dan rewardnya itu adalah waris. Di mana waris ini jelas furudun muqaddarahnya kan pada surat An-Nisa 11-12. Langsung Allah memberikan penghargaan bagi orang yang menjalankannya. Penghargaannya bukan berupa pahala tapi surga. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa dzalikal fawzul azim. Jadi cespleng Allah memberikan peraturan mengenai waris. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Sekarang dibagi rata. Ada enggak sekarang? Nah itu. Kemudian ada yang dapat setengah, sepertiga, seperenam dan seterusnya. Tilka hududullah kan. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surga. Orang tanggung-tanggung Bu surga. Surga dimaknai di dunia berkah. Tapi ayat 14-nya wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Alhamdulillah orang ngantuk ya. Barang siapa yang bermaksiat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang melampaui batas, niscaya Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Yudkhilhu naran khalidan fiha, selamanya Bu Pak. Walahu adzabun muhin, ditegaskan lagi mereka mendapatkan siksa yang menghinakan. Jadi yang namanya warisan ini reward dan punishment-nya bukan masalah pahala dan dosa, tapi masalah apa? Surga neraka. Mohon maaf, selain waris ketika kita menjalankan atau meninggalkan, apa reward punishment-nya Bu kira-kira? Halo? Halo? Nyambung gak nih? Halo? Hai? Hai? Halo? Ya. Contoh konkret saja, mohon maaf ini saya bukan melecehkan ya. Sholat saja sebagai rukun Islam, bahkan sebagai indikator amalan-amalan yang lain. Ketika sholat dikerjakan, mendapat surgakah apa mendapat pahala kira-kira? Halo? Kiai KB gimana masalah lagi? Kita pahala apa surga kira-kira? Pahala Bu. Buktinya mana? Perbedaan antara orang yang sholat sendiri dan orang berjamaah. Bandingannya berapa? Pahalanya, derajatnya berapa? 1:27. Di mana terdapatnya itu? Al-Quran apa dari hadis? Halo? Hadis. Sementara masalah waris tadi sampaikan Al-Quran apa hadis? Al-Quran. Itu. Maka saya pernah tanda tanya lah. Kemudian saya langsung beliau Pak Kiai Serju Bilal yang ada di mana? Singaraja. Ini kenapa Pak Kiai? Sholat sebagai indikator baik dan buruknya ibadah kita. Sedangkan yang namanya waris itu surga neraka. Dijawab gampang. STMJ katanya. Apa sih katanya? Susu, jahe, madu telur. Bukan. Apa? Sholat terus
maksiat jalan. Sholat di sholat, tapi maksiat yang paling berat adalah meninggalkan waris. Sayang ini laptopnya nggak bisa dibuka. Kalau dibuka banyak sekali video-video yang tentang mengenai waris itu. Dan namanya waris karena vanismenya itu neraka, mohon maaf, maka nanti tanya jawab ya Bu ya, bapak-bapak, maka biar enak sayanya. Karena waris ini vanismenya itu neraka, satu kali berbuat, tiga melakukan kesalahan besar. Istilahnya dosanya dosa apa? Dosa murokab, jadi Kang Watin. Apa murokab Kang Watin? Iya. Apa? Bertumpuk-tumpuk. Yang pertama karena dia mengambil haknya saudaranya. Gimana kira-kira? Dosa apa tidak? Yang kedua, putus silaturahim. Gara-gara orang dipai. Coba kira-kira kalau tidak dikuasai oleh satu anak saja, kemudian anak yang lain akan silaturahim enggak? Sewot, bener. Silaturahim putus enggak kira-kira? Yang lebih utama lagi orang tua tidak enak. Apalagi orang tua Pak Bu. Orang tua kan di mana sekarang? Berangkat sudah di Sukabumi. Iya kan Sukabumi ya? Kita semua camat semua nih, mohon maaf ini. Camat kan? Apa camat? Calon haji. Iya. Ketika harta-harta belum dibagi saja, dalam hadis Nabi dalam kitab Al-Iqna gitu ya, bahwa setiap malamnya orang yang meninggal dunia itu memanggil-manggil kita sebanyak 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Nabi yang menyampaikan, inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya arwah orang mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi atau di atas awang-awang. Wa yaqifuna bi khidai buyutihim. Masing-masing arwah itu meluruskan rumahnya masing-masing. Oh, rumah kita ini segera ning blok Lampok. Oh, rumah kita ini segera blok Gorong-Gorong, rumah kita Bu. Semuanya menghampiri melihat keadaan rumahnya. Wa yunadi kul wahidin bisautin hazinin alfa marot. Masing-masing arwah itu memanggil-manggil tadi sebanyak berapa kali? 1000 kali. Bisautin hazinin, dengan rintihan dan tangisan. Siapa yang dipanggil? Ya ahli, hai istriku. Ya ahli, hai suamiku. Jadi ahli bermakna zat au zaujah, orang yang terdekat suami istri itu. Wa aqaribi, hai saudara-saudaraku, kakang adie. Wa waladi, hai anak-anakku, ya man sakanu buyutana, hai wong sing nempati umatku. Disebut kabeh, dipanggil kabeh. Sampai-sampai wala bisu siabana, hai wong sing make pakaianku. Siapa sing ngurung pakaiannya yo? Ngaku beli. Dipanggil Bu. Nah, yang manggil itu yang meninggal, tapi kita kedengaran enggak kira-kira? Enggak. Kalau kedengaran ya takut semua ya Bu ya. Dilalaknya melalui mimpi Bu. Kalau harta-harta tidak segera diwaris, sering mimpi. Entah anaknya, entah ponakannya, entah sedulure dan seterusnya. Ini nyata. Sebabnya Pak, saya sering dapat keluhan, dapat konsultasi dari warga masyarakat Kota Cirebon ke saya semua. Mohon maaf ini, bukan saya sombong ya, ini nyata itu. Yang dipanggil semuanya, kemudian ya waqtasimu amwalana, bagikan harta-hartaku. Karena kita sadar kita dilahirkan oleh ibu bawa apa Pak Bu? Tidak bawa apa-apa ya. Kemudian setelah menikah itulah punya apa-apa. Sinergitas antara suami istri tadi melahirkan harta benda, melahirkan anak keturunan. Harta benda itu sebagai objek yang diwarisi, yang menerima adalah anak keturunan. Insya Allah orang rojol. Tapi karena gagal faham mengenai cara pembagiannya, sehingga suami meninggalnya istri ora gelem bagi waris. Karena mengoli pira jemaah, mengoli 1/8 baik.
Akhirnya kan nggak gelem ya. Nah, atau sebaliknya. Nah, padahal yang capek siapa? Anak apa orang tua? Orang tua. Bahkan hampir sebagian orang tua gagal pahamnya, mohon maaf ini orang tua semua nih. Iya. Kalau cara bagi waris ini ora adil. Lanang oli siji, wadon oli loro, wadon oli siji. Anak lanang anak reyang, anak wadon anaknya kita. Kok dibeda-bedakan sih gitu loh. Maka kata orang tua lah nggak usah bagi waris lah. Mumpung mama masih urip, wis kumpul kabeh, dibagiakan kabeh. Sampai uma sing ditempati pun wis miliknya sama anak. Anak beli nih kene. Jujur bela, kita mau segeran kan? Itu salah sebetulnya, mohon maaf. Karena tadi Pak Kiai maksudnya kan jelas, hibah itu wenang, jaiz. Itu pun ada batas maksimal sepertiga. Gitu. Nanti sisanya itu nanti setelah meninggal dunia. Kewajiban orang tua memberi nafkah sampai anak itu menikah. Biar anak mencari nafkah dengan suami istri itu yang benar. Tapi wong tua saking eman nening anak tapi caranya mohon maaf, caranya akibatnya harta tidak berkah. Wong segeran lah kita, wong segeran. Bengen wong susugi anak beli wong segeran. Turuning anak ake beli duite. Masih anak beli duite. Pahal apa namanya? Dunia masih anak beli. Entok. Wong tua sugi mergigi jatuh ning anak entok kabeh. Berarti ini pertanda berkah apa tidak berkah? Sebabnya apa namanya, harta ini adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amanah, kalau kita tidak beramanah gimana yang punya? Marah apa enggak? Contoh, Kang Akyas, ya izin nih, nitip ke saya, Kang Nasuha, tolong nitip nih uang nih, kasihkan sama Kang Watin, izin Kang Watin ya, nama supaya tidak ngantuk nih. 200 umpama. Nah kenang Ibu Uyo umpama 100 umpama. Ya. Kemudian di tengah perjalanan kita mikir, sing susah di Kang Uyo contohnya Ibu Uyo. Kayak orang adil gitu loh. Akhirnya tanpa seizin beliau saya bikin aturan sendiri. Wis dibagi rata sajalah. Kira-kira suatu saat saya ditanya oleh Kang Akyas, gimana Pak Nasuha? Sudah selesai belum amanah? Sudah. Walaupun saya minta maaf, tapi begini dibagi rata. Kira-kira jenengan marah apa tidak? Kira-kira marah enggak? Kenapa marah? Tidak sesuai amanat. Sama Allah juga demikian. Harta itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitanya tidak beramanah, maka akan dicabutlah keberkahannya. Apalagi kata Nabi, sayati zamanun alal ummati yafirru minal ulama'i wal fuqaha. Betul enggak? Suatu saat, suatu zaman akan hadir umatku kata Nabi, lari dari kiai, lari dari ulama. Maka akan muncul 3 bahaya besar. Yang pertama, hartanya tidak berkah, akan diangkat keberkahannya. Yang kedua, akan muncul pemimpin yang zalim. Yang lebih tragis lagi, bahayanya adalah yakhruju minad dunya bi ghairil iman. Nauzubillah. Maka dari itu, ketika ada persoalan problem masalah waris, tanyakan kepada kiai yang terdekat. Ada Pak Kiai Maksuni, ada Pak Kiai Mustafid, ada Pak Kiai Bunyani dan seterusnya, Kang Watin. Inilah adalah sumber ilmu agama yang harus ditanyakan kepada beliau-beliau. Aja gawe aturan dewe. Malah dalil luar biasa, dibagi rata Pak Sahra. Karena antarodin katanya. Kalau antarodin masalah harta waris itu jaka sembung naik ojek. Apa artinya? Gak nyambung jack. Kalau antarodin adalah masalah apa? Masalah jual beli. Kemudian ada lagi wasulhu khair katanya. Damai itu, kebaikan itu ataupun apa perdamaian itu adalah baik. Bagi rata maksudnya tadi. Itu juga jaka sembung gawa golok, lebih sadis pisan.
Apa artinya? Nggak nyambung nok. Nggak nyambung nok. Sejalan itu masalah itu, tidak sejalan. Maka dari itu ayo kita bersama-sama bagaimana caranya untuk mensikapi masalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak keturunan. Maka dari itu insya Allah kalau kita menuruti apa kata Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi, insya Allah akan mendapatkan keberkahan-keberkahan. Yang paling problem itu adalah 2:1. Ini paling penting ini. Yang jadi masalah ini penting nih masalahnya. Kata wong tua ora adil loro banding 1. 1:10. Betul le? Terutama ibu ini. Setuju boleh anak wadon oleh siji, anak larong anak oleh loro. Setuju boleh? Boleh setuju. Maka bagaimana caranya? Ad-din al-aql. Agama harus bisa masuk akal. Harus diilmiahkan jare wong sekolah. Setidaknya ada 4 sudut pandang dalam buku yang saya susun. Pun saya bukan punya buku masalahnya ini. Ada 4 sudut pandang kenapa laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kira-kira blank 0 kepercayaannya. Sekarang mudah-mudahan percaya nih. Sudut pandang yang pertama dilihat dari sejarah. Ini penting. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, waktu zaman apa namanya? Zaman jahiliyah. Hidupnya nomaden berpindah-pindah dari tempat satu dengan tempat yang lain. Di saat di sana sudah ada suku, kabilah yang lainnya, kemudian kita ekspansi, berpindah ke sana pasti tidak terima kan? Terjadilah konfrontasi, kayak gitu. Apa bahasanya? Peperangan. Siapa yang mempertahankan suku kabilah itu? Anak laki-laki. Maka sebagai konsekuensi hukumnya ketika orang tua meninggal dunia, hak waris hanya jatuh pada anak laki semata. Karena anak perempuan tidak mampu berperang. Apalagi kalau hayunya anak perempuan. Menjadi aib, menjadi malu sebabnya tidak bisa mempertahankan suku kabilahnya. Akibatnya secara sejarah anak perempuan diapain, Bu? Pak? Dikubur secara hidup-hidup. Betul ya? Boro-boro oleh warisan anak perempuan. Urip gak ora oli. Yang lebih sadis lagi ketika punya istri, suami meninggal dunia, dinikah oleh anaknya. Lebih biadab lagi. Surat An-Nisa ayat 22 demikian. Wala tankihu ma nahabukum ya illa maqad salaf, itu loh. Saya lupa hadisnya, Al-Qur'annya itu loh. Jadi waktu zaman jahiliyah anak perempuan boro-boro dapat warisan, urip tidak boleh. Namun alhamdulillah setelah Rasul diangkat menjadi nabi atau sebaliknya nabi Rasul berubah 380 derajat. Siapa yang kita hormati kata hadis Nabi? Ibumu. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ayahmu. Enak banget 4 kali. 3 ibu, ayah 1. Surga ada di telapak kaki ibu. Iya kan? Ibu laki perempuan? Perempuan. Sampai almar'atu imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara, luar biasa. Penghormatan, penghargaan Islam terhadap wong wadon. Maka namanya warisan pun yang ternyata tidak dapat. Surat An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Alhamdulillah orang ngantuk. Lanang wadon pada uliye. Tapi ana sing oli sendik, ana sing oli akeh. Itulah ketentuan Allah. Itu masih durung jelas, akeh sendik. Dipertegas oleh surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Kalimatnya yusikumullah sangat pentingnya demikian.
Manakala orang tua meninggal dunia, ada anak laki, ada anak perempuan, maka 2:1. Itu prinsip utama. Ayatnya paling terdepan. Setelahnya itu ada setengah, sepertiga, dan seterusnya. Jadi anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Jare siapa? Jare siapa? Jare Gusti Allah. Kesimpulan secara sejarah, masih mending anak perempuan oleh sedikit daripada tidak dapat sama sekali. Bayangkan kalau sekarang masih zaman jahiliyah, Anda beli ibu uyo kira-kira langka. Perang ya kan? Mending oli sendik daripada tidak dapat sama sekali. Bayangkan kalau sekarang masih zaman jahiliyah. Percaya wis pirang persen percaya kira-kira? Ini yang menjadi problem masalahnya. 20% ya, wis diakui bela wis. Sudut pandang yang kedua, kenapa laki dapat 2/1? Dilihat dari hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban laki perempuan masih besar mana? Besarnya Bu, Pak? Laki. Contoh konkret secara ilustrasi sederhana, anak wong tua meninggal dunia, duitnya mung 3 juta. Anaknya loro, lanang karo wadon. Kalau prinsip yang sudah dilaksanakan 2:1, anak laki dapat berapa? 2 juta. Anak perempuan 1 juta. Seiring dengan kedewasaan anak laki-laki kemudian mau menikahi calon istrinya, warisan oleh 2 juta ketika menikahi calon istrinya akan berkurang atau bertambah warisan tadi? Entok mana? Kewajiban yang paling utama nikah kata walebe apa? Apa walebe? Mas kawin. Saking wajibe ning langkai gak oleh utang. Ya boleh? Saking wajibe. Karena kewajiban seorang calon suami kepada istri, duitnya mung-munge sing warisan wong tua. Mung pira mau gak? 2 juta. Kira-kira jaluk pira calon istri ya kira-kira? 1 miliar. Ya, wis 1 juta lah. Sisa berapa berarti? 1 juta. Adie wadon kemudian dinikahi oleh calon suaminya. Warisan oleh pira adi wadon kah? 1 juta. Ketika dinikahi oleh calon suaminya, warisan 1 juta berkurang atau bertambah? Dari mana bertambah ya? Cerdas, wes benar. Sampai ke sana nggak pikiran kita? Adil bukan berarti sama. Apalagi yang menyampaikan bukan kita, Allah. Allah salah satunya sifatnya maha adil. Oh kita bilang nggak adil. Waduh, jeladap pisan nih. Jeladap ya berarti ya. Allah maha adil gitu loh. Masuk akal nggak kira-kira Pak Bu? Harus diilmiahkan. Wes, yang ketiga, kenapa laki dapat 2, perempuan dapat 1? Singkat saja. Secara kodrat kenyataan, secara fisik laki lebih kuat daripada perempuan. Maka istilah Jawanya sepikul segendong. Lanang bawa barang biasa mikul isi pira loro ngarep guri. Mending wong kampung mengerti, wong kota orang ngerti mikul kang apa ya. Kali kita ceramah ya. Anak wadon biasanya bawa barang gendong. Isi pira siji. Seandainya satu gendongan nilainya ataupun beratnya 25 kg, kemudian memaksakan diri memikul, dikali 2 sama dengan 50. Besok lusanya sakit apa sehat? Sakit. Kaboten. Biasa yang gendong marah ukurannya pada karo mikul. Menjadi sakit. Sama masalah waris juga. Kalau bukan haknya khawatir. Peribahasa mengatakan nila setitik rusak susu sebelanga. Nggak ada susunya kinti susu lah. Ngelingin dong kita lagi. Pas pisan. Aduh. Ngantuk beli guys. Wes ngobrol bela ya. Nila
gula setitik rusak susu sebelanga. Ya, gitu kan? Yang namanya anak perempuan biasanya menggendong, kemudian memaksa diri memikul. Besok lusanya sakit apa waras? Sakit. Maka hati-hatilah dalam harta waris itu. Harta yang paling tajam yang pertama, enggak goyonan bewis, wis. Ora usah enggak apa-apa sih. Lagi itu deak bewis. Iya. Jadi ketiga ya benar. Ya makanya enggak gitu deak. Nulis ya. Iya. Ya enggak apa-apa guyon ya. Supaya jangan ngantuk lah wis ya. Jadi ketika masalah warisan kemudian salah dalam pendapatannya, mohon maaf tidak berkah. Jadi harta yang paling tajam itu harta waris dan harta wakaf. Hati-hati nih Pak Bu. Itu. Wis, do pira, do telu ya. Masuk akal boleh? Halo. Bisa ajakan tesis nih, bisa ajakan skripsi nih. Penting masalah, belum pada membahas masalahnya. Dan yang keempat paling utama secara analogi. Sekarang sudah menjadi umum salah tapi kaprah, yakni dibagi rata. Ini segera beli kira-kira, mohon maaf. Oh genai ta? Aduh. Masya Allah. Maka harus penting ini edukasi ataupun pemberian masalah ini ataupun tabligh ini. Iya. Jadi yang namanya waris ini sangat tajam sekali. Hati-hati. Sudah umum itu loh. Sementara Al-Quran jelas banget. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabb. Alhamdulillah pas banget. Sholawatan langsung anakin. Iya. Jadi yang namanya langsung ya Bu ya. Ini di live bahasanya nih. Jangan terlalu lama istirahatnya nih. Jadi namanya waris ini sudah umum dibagi rata tuh. Sementara Al-Quran jelas sekali. Maka dianalogikan sebagaikan ini kopiah dengan kepala saya. Kopiah harganya berapa Pak Bu? Harga yang paling mahal saja 1 juta nyampe? Enggak lah. Pira kira-kira Kang Yas? 40 ya. 50 lah wis lah gamane. Kemudian kita wis tuku larang-larang 50 orang yang maning kuno. Kemudian dipakai logro ternyata atau seret. Kira-kira yang dirubah kepalanya apa kopiahnya? Wis dilem biru aja lah, dilempar ganti yang baru, yang cocok kan gitu, ya kan? Artinya secara analogi kopiah ibarat opini publik kekinian, wis salah tapi dibagi rata. Sementara yang namanya Al-Quran bagaikan kepala. Kopiah sama kepala duluan mana? Ayo. Kepala sama kepala sama kopiah masih larang endi? Sama. Al-Quran sama opini publik masih hebat mana? Kan gitu. Katanya Al-Quran sebagai hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas sekali Al-Quran itu. Bahkan Al-Quran secara mujmalan, secara ijmalan ada di Lauhul Mahfuz sebelum diturunkan secara litajrid kepada Nabi Muhammad. Berarti sejak zaman ajali. Sementara opini publik kekinian, sementara kopiah ini kekinian gitu loh. Masa aja dibenangkan kepala kopiahnya itu loh. Ya, itu maksudnya. Paham kira-kira? Halo? Nah,
Kalau sekiranya sudah selesai pembagian waris secara syar'i, lanang oli loro wadon oli siji. Anak kayak papat, lanang wadon oli piraan kira-kira. Prinsipnya kan 2/1. 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Anak laki-laki dapat 2/6. Anak perempuan dapat 1/6. Anaknya 4, tapi beda jenis kelaminnya. Lakinya 1, perempuannya 3. Masing-masing berapa? Ayo. Wis, bermain angka ini. Berapa? 5. Laki dapat 2/5, perempuan dapat 1/5, perempuan 1/5 dan 1/5. Seandainya 500, berarti masing-masing piraan? 200, 100, konon. Setelah selesai pembagian waris, kemudian anak laki-laki punya intikat baik dengan tulus ikhlas, warisan yang kita dapatkan memberikan kepada kakaknya yang perempuan. Karena ingat saya waktu dulu sing nyewoki siapa? Kakang wadon. Sing gendong siapa? Kakang wadon. Masa orang mai? Sadar kita namanya waris adalah barang nemu. Percaya boleh? Kenapa waris barang nemu? Sebabnya apa yo? Sing pegel siapa? Wong tua. Anak hanya nerima gitu loh. Betul boleh? Tapi anak kadang-kadang rewel. Ya. Rewel boleh. Tugasin jaluk, tapi ketika oleh waris jaluk sing oke. Wong tua orang gelem bagi waris. Ketika anak pengen jaluk bagi waris, nuntap ngomongnya. Padahal tidak ada masalah ketika meninggal dunia orang tua segera dibagi waris. Sebabnya apa? Orang tua ketika hartanya tidak dibagi waris, setiap malamnya berapa kali manggil-manggilnya? 1000 kali. Dengan rintihan dan tangisan. Misi pembagian waris adalah orang tua supaya di alam barzah tenang. Misi yang kedua, ketika setelah pembagian waris, insya Allah harmonis keluarganya. Maka tagar saya pembagian waris keluarga semakin ayo listnya harmonis. Tapi kalau tidak segera dibagi waris, kira-kira anak yang lainnya walaupun kaya punya rumah sendiri, anak boleh ngharapkan dapat warisan? Ya pastilah. Maka kita kadang-kadang punya dosa tidak disengaja. Kalau disengaja jelas, meninggal sholat itu sengaja. Tapi ada dosa yang tidak disengaja, yakni apa? Warisan ora segera diwaris. Anak yang tidak menempati rumah itu, kemudian punya rumah sendiri, dongkol beli atia kira-kira. Pengen dapat warisan beli kira-kira. Nah, karena ngomong juga ora enak, diomongin gelendeng-gelendengi, kira-kira dapat dosa enggak yang menempati rumah itu? Dosa tidak disengaja. Itu saja mau saya sampaikan. Mangga ada yang bertanya dengan senang hati kalau bertanya nih. Tidak menguasai karena diskusi tempat forum ini. Silakan ada yang bertanya biar senang saya. Mangga. Dari Tegal Subadra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten kamu kaki seperjuangan. Ketika gula pernah ning sekitar setahun. Iya. Ini apa? Jamnya apa? Yatama ya. Yasin tahlil dan marhaban. Langsung saja pertanyaannya yang pertama, baikan mana pembagian waris atau garis miring hibah ketika orang tua masih hidup sudah dibagi-bagi sesuai dengan aturan laki-laki 2 perempuan 1. Ya. Yang kedua, bagaimana cara pembagiannya ketika seorang istri itu harta bawaan dari suami yang meninggal? Bagaimana cara pembagiannya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kang Agus seperjuangan dengan saya. Yatama Yasin Tali Marhaban. Walaupun 1 tahun masih ingat. Kaitannya dengan masalah rukun-rukun dalam waris itu ada 3. Kalau tidak memenuhi di antara 3 ini, maka belum saatnya bagi walaupun benar caranya 2/1. Apa rukunnya? Yang pertama, ada wong sing mati. Yang kedua, anak ahli waris.
Sing telu ana harta warise. Lamun salah satune ora ana, wong masih urip, maka belum kewajiban bagi waris. Itu. Teganya gitu. Nah, gitu ya. Kalaupun masih ada orang tua salah satunya, itu sudah ada yang meninggal dunia. Siapa yang meninggal? Entah suami, entah istri. Sudah harus segera dibagi waris. Jangan sampai ditunda-tunda. Kasihan orang yang meninggal dunia tidak tenang di alam barzah. Apalagi dalam surat Ar-Rahman ya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Aduh, suara belenak nih wis. Nah, di antara dua alam maksudnya, alam dunia dan alam akhirat. Di situ di tengah-tengahnya barzah. Barzah ini pembatas antara dunia sama akhirat. Pembatasnya kata Profesor Dr. Quraish Shihab, pakar ahli tafsir di Indonesia, barzah ini pembatasnya bagaikan dindingnya dinding kaca. Tahu kaca? Tembus pandang enggak? Tapi bisa dilewati enggak? Itu orang yang meninggal dunia kenyataannya saat belum dibagi waris. Apa maning jadi rebutan. Ning ora rebutane gah belum tenang wong tua meninggal dunia. Nah gitu. Maka segerakan untuk dibagi kasihan. Hampir yang namanya peninggalan orang tua 70% itu tendensinya konflik kadang-kadang. Karena harta akibatnya gelap mata. Priwen cara kira-kira oli akeh gitu loh. Nah, di situ. Maka kalau pengen ingin berkah segera dibagi waris. Gitu ya, Ang. Jadi karena belum memenuhi rukun syaratnya karena masih urip. Walaupun dengan cara syar'i 2:1 gitu loh. Dan saya pernah menyampaikan ini di Tugu Tanggae Tegal Subadra. Kata Pak Lebe di sana, saksinya dia sering membalik nama dari orang tua ke anak. Sertifikatnya itu hampir 90% katanya. Pak Lebe bilang gitu ke saya. Artinya wong tua wis bagi-bagi dikit sadurunge mati. Dengan dalilnya kekhawatiran kata orang tua. Khawatir kalau saya meninggal dunia, kalau belum dibagi waris sekarang, kalau belum dibagi-bagi nanti khawatir ribut. Padahal kekhawatiran ini jelas sekali salah satu di antara ujian kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum ada taukid dua loh, lamul ibtida dan nun taukid, betul nggak? Walanabluwannakum kan ya, sungguh kata Allah kamu semua akan diuji. Salah satu ujiannya adalah minal khaufi, paling terdepan rasa kekhawatiran. Karena dalilnya kata orang tua khawatir kalau tidak dibagi sekarang masih hidup saya, kalau saya meninggal dunia khawatir ribut katanya. Maka niatnya baik orang tua dibagi secara hibah. Berarti mohon maaf orang tua gagal nggak dalam ujiannya? Gagal nggak? Gagal. Jadi kita dinikmati sajalah kita sebagai orang tua. Kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak sampai batas menikah. Biarkan anak mencari nafkah sendiri dengan suami istrinya. Modal itu pernikahan itu. An-nikahu miftahur rizqi. Dengan menikah itu akan dibukakan rizkinya, dirampangkan, dimudahkan rizkinya. Kalau enggak percaya berarti kita kurang bersama Allah berarti kan gitu. Oke. Jadi gitu. Pertanyaan kedua apa tadi? Masalah
Oke, harta bawaan. Harta bawaan itu seandainya suami istri menikah selama 30 tahun tapi istri kaya orang tuanya, kemudian meninggal dunia orang tuanya, istri sebagai anak dapat warisan enggak? Warisan kategori adalah harta bawaan. Nah, pertama dipisahkan dulu harta bawaan dan harta bersama. Harta bersamanya selama 500 juta, harta bawaannya warisan dari orang tua 200 juta. Harta bersama menikah selama 30 tahun 500 juta harus dibagi dua dulu. Masing-masing berapa? 250 juta untuk suami, 250 untuk istri. Yang meninggal dunia istri seandainya ini 250 juta milik suami bukan warisan, mohon maaf. Tapi apa? Keringatnya suami, usahanya suami dengan istri, susah senang bersama. Gitu. Kalaupun yang bekerja istri sumpama, karena istrinya PNS atau P3K, ya. Taiwan apa maning ya benar. Lanange ku nganggur-gur bae je. Kira-kira kategorinya harta bersama enggak kira-kira? Tetap harta bersama. Di situ ada mitsaqon ghalidhon, ikatan yang kuat, ikatan yang suci gitu loh. Dengan menikahnya suami dengan istri walaupun suami nganggur, aduh kaget ya. Ya. Ketika istrinya pulang dari Taiwan contohnya, seneng nggak ketemu dengan suami? Turu barengnya seneng boleh? Turu bareng itulah hasil susah senang bersama. Dan ingat namanya kesakralan dalam pernikahan ada 4. Pertama, jodoh adalah anugerah Tuhan. Betul apa tidak? Kenapa sebabnya? Orang pacaran sampai 10 tahun ataupun 5 tahun jaminankah akan nikah kira-kira? Belum tentu pinter kan gitu loh. Tapi baru ketemu ning pasar akadan nih, bukan akadan ya, akadan. Iya. Dawingi seneng ngono loh. Bisa nikah beli kira-kira kalau jodohnya. Maka jodoh adalah anugerah Tuhan. Dengan pernikahan itulah sudah saling mewarisi. Yang kedua, yang namanya menikah kemudian dinikahkan oleh orang tuanya atau sebagai naibnya dari palebe sumpama. Dari menikah itu berapa menit? Qabil tu tazwijah wa nikah kira-kira 1 jam kah? Paling 2 menit, paling 1 menit. Dari yang haram menjadi halal, enak beli kira-kira. Luar biasanya itu menikah itu luar biasa. Bahkan kata hadis Nabi itu namanya menikah ini tidak hanya dihadiri oleh keluarga calon mempelai, tapi dihadiri oleh ribuan malaikat bahkan mendoakannya. Cuma sayang malaikatnya tidak kelihatan. Iya kan? Tapi yakin gak kira-kira kata Nabi? Kata Nabi loh itu. Kesakralan pernikahan yang keempat, memandang seorang istri, memandang seorang suami dengan sukacita, itu akan menuai pahala-pahala dan pahala. Apa maning turu bareng nih? Pahala ake beli Kang Yai. Pira pahala sama karo mata ini siapa ya menikah? Luar biasa pahalanya dalam pernikahan itu. Maka kesakralan itulah menyebabkan saling mewarisi. Walaupun baru nikah mau bengi sumpama nih. Mau bengi, mau awan ngono loh. Kemudian meninggal dunia malamnya, sudah saling mewarisi Pak Bu. Sebabnya apa? Sudah ada ikatan yang kuat, ikatan yang suci dengan 4 kesakralan tadi. Tapi kenyataan di masyarakat katanya ada kejadian. Ketika menikah sudah sekian tahun, bahkan 10 tahun ada nyanyiannya. 10 tahun sudah kita berumah tangga, tak punya pada. Ya kan jelas. Ketika sudah 10 tahun atau 5 tahun atau 30 tahun tidak punya anak, kemudian istrinya meninggal dunia, suaminya kebanyakan diapain? Diusir oleh saudara-saudara istri. Ada kejadian itu. Atau sebaliknya ketika meninggalnya suami, istri diusir oleh keluarganya suami. Padahal itu adalah jelas. Ketika sakit siapa yang capek?
Saudara apa istri atau suami? Orang yang terdekat, yakni suami atau istri. Teganya itu. Nah, jadi ketika ada harta bawaan dan harta bersama dibagi dua dulu ya. 500 juta masing-masing, 250 yang meninggal istri loh. Maka objek waris milik istri itu adalah ada dua, 250 juta plus 100 juta warisan dari orang tuanya istri. Berarti jumlahnya berapa? 350 juta. Suami dapat 1/4 kalau punya anak tadi 3. Anaknya laki perempuan dapat berapa masing-masing? Lakinya 2, perempuannya 1. Laki-laki dapat 2/5, laki-laki 2/5, perempuan 1/. Dari jumlah total diambil 1/4-nya, berarti 3/4. Suami dapat 1/4 karena punya anak. 3 anak laki perempuan asoba bil ghair 3/4. Jadi gitu caranya. Jadi dipisah dulu harta milik bersama dengan harta milik bawaan. Kalau suami punya harta bawaan masih urip aja diwaris. Apa? Masih anak mangane, iya. Jadi diwaris itu manakala uangnya wis mati. Jadi yang diwaris hanya miliknya orang yang sudah meninggal dunia. Gitu ya. Jelas kira-kira? Mudah-mudahan tidak jelas ini bertanya sama yang lain. Yang lain silakan, mangga, ada yang bertanya lagi? Sampai jam berapa nih, Ang? Wis pas jam 12 nih. Izin Kang Ustadz Nasuha. Ana maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Kiai Maksuni, Kang Kaji Mustafid niki sering takon sira kusapa je Kang Kaji Nasuha. Kula perkenalkan, nama saya Husain Nur Rahman bin Bapak Bunyamin bin Bapak Sujangi almarhum bin Bapak Haji Shirin almarhum almakfurlah binti Nyai Miryati bin Kiai Haji Hasbullah. Maka dari itu barangkali belum kenal dengan saya dari keturunan Bapak Haji Shirin almarhum almakfurlah. Gorong-gorong. Mohon izin Kang Kaji Yaskur dari Tikungan, Kang Tobiin dari Tikungan. Ini saya untuk kedepannya yang saya tanyakan, ada salah satu keluarga mempunyai anak 1, Kang Ustadz Nasuha. Kemudian dari salah satu orang tua tersebut ada yang meninggal dunia, punya anak 1. Laki perempuan? Laki-laki, termasuk saya pribadi. Curhat dong. Iya. Karena untuk ke depan ini, Kang Ustadz Nasuha. Kemudian orang tua ayah saya, Bapak Bunyamin bin Bapak Sujangi dan seterusnya, alhamdulillah saya 6 turunan udah ketemu, bahkan sampai 8, Kiai Supyan dan juga Buyut Jumas. Kemudian pertanyaan selanjutnya, singkat saja, ini sudah biasa pada capek ini. Ibu saya menikah kembali. Ya. Dengan termasuk saya berarti anak tiri. Nah, kemudian anak pernikahan kedua punya anak 1. Laki perempuan? Laki. Oh. Nah, itu cara pembagian harta yang tadi orang tua saya punya ini gimana cara membaginya? Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama harus dilihat asal usul harta, yang kedua dilihat dari asal usul keturunan. Kalau suami menikah dengan istri, punya anak 1, ya hartanya berupa harta apa? Harta bersama atau harta bawaan? Calonlah harta bersama saja contohnya. Maka ketika meninggal suami segera dibagi waris. Kalau yang meninggal suami, harta bersamanya 200 juta sama, dibagi 2 dulu. Masing-masing berapa?
100. Kemudian nikah sebentar belum dibagi. Kemudian suami istri nikah lagi karena meninggal kan ya. Nah, nikah lagi punya anak laki-laki 1. Nah, ketika yang meninggal dunianya suami yang pertama, maka istri yang sekarang ya, ulangi, yang meninggal Pak Munyamin tadi kan ya, kemudian nikah lagi istrinya dengan suami yang kedua. Ketika meninggal dunia istri suami yang pertama, maka hak warisnya adalah istri dan anaknya suami yang pertama saja. Karena anak dari suami yang kedua jaka sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Kategorinya adalah anak sambung, gitu. Anak sambung tidak saling mewarisi atau anak tiri itu. Nah di situ berapa nilainya? Yang dibagi hanya miliknya suami 100 juta. Istri dapat 1/8, anak laki-laki tunggal dari istri yang suami yang pertama asobah bin nafsi. 1/8-nya dari 100 juta berarti berapa? 12.500.000. Sisanya untuk anak laki tunggal. Berarti berapa? 875. Nah, di situ. Nah, kaitannya dengan masalah istri tadi dapat 2 hak, separuh dari harta bersama dan dapat warisan 1/8-nya. Berarti 112.500.000. Itu maksudnya, paham? Nah, nanti ketika meninggal dunia berikutnya si istri, nah beda. Kalau istri anaknya 2 dengan suami yang pertama dan dengan suami yang kedua. Karena dua-duanya anak kategorinya anak kandung. Betul nggak anak kandung? Beda ayah beda sama ibu. Maka yang meninggal dunia seandainya istri nikah dengan suami yang kedua, maka si suami yang kedua itu hanya dapatnya 1/4 saja. Kalau sekiranya harta bawaannya dari suami istri dari harta warisan dari suami yang pertama tadi. 1/4 berapa? Dari 112 juta sekian. Gitu ya. Nah, anak-anaknya laki semua, dari anak dari suami pertama, dari suami yang kedua, ibunya sama, maka tetap asobah bin nafsi. Nanti dibagi 2 sama rata, setengahan. Kalau anak 3, 1/3. Kalau anaknya 5, laki semua, 1/5 semua, gitu. Jadi dilihat dari asal usul harta, dilihat dari asal usul keturunan. Cukup ya? Ini sudah banyak yang pada pulang nih masalahnya nih. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat bagi saya, mudah-mudahan, karena sangat berteman, sangat bertemu dengan kita semua, berkah mudah-mudahan. Mari kita bersama-sama berdoa dipimpin oleh Kang Watin yang belum dapat tugas.